Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat mulia, pemirsa TVRI Stasiun Maluku yang berbahagia, alhamdulillah kita sedang menunggu kumandang azan maghrib sebagai tanda berbuka puasa. Dan di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh. Beberapa diantaranya bersedekah, berbagi, berderma, melaksanakan sholat sunnah lebih banyak, sholat tarawih dan lainnya. Juga tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena itu sebenarnya Al-Quran juga menjadi bagian tidak terpisahkan dalam bulan Ramadan. Ada penjelasan di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wal bainati minal huda wal furqan. Bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Karena itu salah satu yang menjadi ciri khas bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Qur'an. Bulannya Quran. Nah, kalau kemudian Ramadan ada puasa, lalu ada Quran, maka ada kewajiban kita mengajarkan Quran kepada anak-anak kita, membacakannya, mentradisikannya, mengajarkannya sejak dini kepada anak-anak kita. Kenapa kemudian pilihannya adalah Al-Quran? Tentu Al-Quran tidak hanya sekedar kitab suci. Al-Quran juga menceritakan banyak hal. Ada kisah-kisah para nabi yang bisa menjadi tauladan. Ada cerita-cerita sains yang juga sampai saat ini masih menjadi misteri. Misalnya soal dua laut yang arusnya tidak bercampur. Mereka berpisah. Itu ditulis dalam Al-Quranul Karim. Lebih daripada itu, Al-Quran adalah petunjuk yang disebutkan hudal linnas. Petunjuk bagi manusia untuk membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat mulia, di bulan Ramadan ini, ayo kita tradisikan membaca Al-Quranul Karim kepada anak-anak kita. Kita mulai misalnya dengan langkah-langkah konkret yang paling kecil. Setiap selesai sholat, kita baca satu ain. Kalau satu ain masih sedikit, kita naikkan levelnya sampai misalnya bisa 1 juz setiap sholat. Ini menjadi hal yang luar biasa. Berikutnya kemudian adalah para orang tua yang berRamadan dengan anak-anaknya, putra-putrinya, agar juga bisa menjadikan momentum bulan Ramadan yang Syahrul Quran ini untuk bisa tadarus bersama anak-anaknya. Mencarikan waktu khusus bersama anak-anaknya, mengaji dan mengkaji Al-Quran. Tidak hanya membaca soal ayat dalam Al-Quran, Masya Allah kalau orang tua punya kemampuan untuk mengkaji ayat itu, mentransfer pengetahuan yang ada kepada anak-anaknya. Ini menjadi bagian sangat menarik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Quran, Syahrul Quran membiasakan anak-anak belajar Quran, membiasakan Quran dalam lingkungan kita. Rasanya menjadi bagian terpenting dari bulan Ramadan. Salah satunya adalah kegiatan tadarus di masjid-masjid kita, di lingkungan-lingkungan kita. Tentu ini tidak hanya sekedar menjadi bagian keseharian, tapi Quran juga akan menghiasi suasana yang lebih syahdu dalam bulan yang luar biasa ini. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kenapa kemudian Quran menjadi pilihan mukjizat Rasulullah SAW? Karena Quran ini berbentuk audio. Jadi dia adalah bacaan yang kemudian bisa dibaca dan kemudian masuk lalu kita cerna, yang kemudian bisa membantu merelaksasi jiwa kita, menenangkan jiwa kita,
menyembuhkan keluh kesah kita. Maka Quran mengatakan dalam catatannya adalah Quran sebagai asy-syifa, sebagai penyembuh. Maka kalau kita mentradisikan baca Quran, kemudian selama bulan Ramadan, harapannya adalah kebiasaan baik ini kemudian terbawa juga di bulan Ramadan. Jadi membaca Quran dan mengajarkan anak-anak kita Quran itu tidak hanya sekedar di dalam bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan, kebiasaan baik ini juga kita teruskan agar tercipta suasana yang sangat luar biasa religius ketika kita sudah meninggalkan bulan Ramadan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ada ketenangan jiwa yang kita peroleh ketika membacakan Quran di rumah-rumah kita. Ketika memperdengarkan Quran untuk kita dengarkan di dalam perjalanan kita. Karena itulah suasana kekhusyuan Ramadan itu datang diantaranya karena dua hal. Yang pertama karena bacaan Quran di malam hari yang menjadi tadarus untuk membuat kesyahduan kalbu kita. Yang kedua karena sujud kita yang lama dan banyak dalam sholat-sholat sunnah kita yang menenangkan gelombang otak kita, yang membuat kesadaran kita sebagai hamba semakin tinggi, yang membuat suasana Ramadan semakin syahdu. Maka jangan lupa hiasi Al-Quran di rumah kita selama Ramadan dan juga di luar Ramadan. Jangan pula lupa untuk mengajarkan, mentradisikan tadabbur Al-Quran dan tadarus Al-Quran. Lebih daripada sekedar membaca, kita juga mencari informasi-informasi terbaik yang menjadi tuntunan kepada kita di dalam kehidupan ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya bulan ini juga diturunkan Quran untuk menunjang keberkahan bulan Ramadan. Di samping ada malam Lailatul Qadar, Quran juga diturunkan untuk memberikan panduan dan kesyahduan suasana kepada kita. Maka kemudian hari ini pertanyaannya kepada kita, sudahkah kita membaca Quran setiap hari selama Ramadan? Bagaimana kita menghidupkan Ramadan ini dengan Quran di rumah kita? Bagaimana kita menghidupkan Ramadan dengan Quran dalam lingkungan kita? Bagaimana juga kita menghidupkan Ramadan dalam keluarga kita? Agar kemudian Ramadan ini menjadi Ramadan yang inspiratif dan penuh dengan suasana yang religius, kesyahduan yang tinggi. Masyarul muslimin rahimakumullah, mengajarkan anak ilmu di waktu kecil. Pepatah mengatakan laksana kita memahat di atas batu. Sedangkan kalau sudah dewasa, laksana kita mengukir di atas air atau di atas pasir yang akan terkena ombak. Itulah pilihan kita. Jika Ramadan kemudian kita bisa lalui, termasuk diantaranya dengan mengajarkan Quran kepada keluarga, anak-anak kita, mentradisikan Quran, maka memori itu akan mengenang, membekas, dan kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang sangat positif, menunjang bagaimana kesehatan mental kita dalam beribadah serta kehidupan ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan selama Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang akrab dan mencintai Al-Quran dengan membaca dan mentadaburinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.